terkait dengan sejumlah titik kritis atas pelaksanaan MBG yang harus segera dibenahi. Pertama, tata kelola dan regulasi yang sampai hari ini masih abu-abu, dan itu menjadi kelemahan mendasar dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Di mana sampai dengan hari ini, mohon maaf, tadi juga disampaikan Pak Edi, terkait dengan Perpres, ya, peraturan Presiden. Ini penting karena terkait dengan payung hukum yang akan menjadikan dasar Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN ini bisa melakukan kerja di daerah. Tanpa itu, nothing semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu anggaran. 3 mitra ini nggak akan bisa bekerja dengan baik kalau anggarannya nggak ada, Pak. Jadi anggaran yang ada di BGN itu harus terdistribusi ke 3 institusi ini. Karena BGN nggak bisa kerja sendiri. Kita bisa melihat data BPOM menunjukkan 83% KLB keracunan pangan tidak terkonfirmasi, menyebabkan ya, dan sudah diinvestigasi menjadi epidemiologi, ya, yang lambat penanganannya dan tidak berbasis laboratorium. Begitu yang disampaikan BPOM. Dari awal kami, Komisi 9, sudah mengingatkan bahwa BGN tidak bisa kerja sendiri. Kemudian saya ingin mempertanyakan kepada pemerintah CQ BGN, kan sekarang sudah ada 3 wakil nih. Dari 3 wakil ini, siapa mempertanggungjawabkan apa? Ini perlu, Pak. Contoh, misalnya Bu Nani mempertanggungjawabkan soal gizi. Kemudian Pak Sony mempertanggungjawab tentang distribusi. Kemudian mempertanggungjawabkan terkait dengan gizi dan kebersihan, misalnya seperti itu. Jadi dari 3 ini harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri yang fokus sehingga pertanggungjawaban bisa kami mintai pertanggungjawaban. Kami DPR ini fungsinya kontrol, Pak. Bagaimana kami bisa melakukan kontrol kalau kami nggak tahu kerjanya Bapak itu apa aja? Fungsi dari tanggung jawab Bapak-Bapak yang ada di depan hari ini apa saja itu kami nggak tahu. Jangan sampai kemudian menjadi masalah ketika rakyat seolah-olah merasa kami tidak melakukan kerja kami untuk melakukan kontrol kepada BGN, sehingga banyak kasus. Tapi perlu digarisbawahi, program ini program yang sangat baik untuk anak-anak bangsa. Untuk meningkatkan pertumbuhan otak anak-anak bangsa kita, untuk meningkatkan agar anak-anak kita ini punya kualitas ketahanan, imun. Kan dengan gizi yang bagus tentu imunnya meningkat. Kalau imunnya meningkat, pasti harusnya daya tahan tubuhnya jauh lebih bagus. Bukan cuma sekedar otaknya yang berkembang, ya, kemudian karena dengan nilai gizi yang bagus, tapi daya imunitasnya juga harusnya naik, Pak Menteri Kesehatan. Kan seperti itu. Ya, kalau gizinya terukur, kemudian sesuai dengan standar, jadi anak-anak yang makan ini imunnya pasti akan lebih tinggi dari anak-anak yang nilai gizinya rendah. Makanya harus kita dukung nih program ini. Tapi dengan kejadian-kejadian ini, saya selalu mengatakan di semua media bahwa BGN harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian, saya ingin menyampaikan, fungsi BKKBN itu distribusi ke PAUD ibu hamil. Itu harus ditegaskan dalam kontrak kerja bersama BGN. Kan kita selama ini nggak tahu nih, yang mendistribusikan ke PAUD dan ibu hamil itu apakah SPPG yang sama dengan yang mengantar ke anak-anak sekolah. Kalau dia merupakan SPPG yang sama, kenapa ibu-ibu hamil dan anak-anak PAUD itu nggak terjadi kasus-kasus? Ini kan juga menjadi tanda tanya dan harus
digarisbawahi. Kalau dia merupakan SPPG yang sama. Kenapa mereka nggak ada kasus? Kenapa di sekolah-sekolah ada kasus? Harus dilakukan investigasi yang benar nih menurut saya. Kemudian fungsi Kemenkes itu harus tahu betul terkait dengan nilai gizi, sanitasi yang memadai, yang bersih, yang berkualitas, juga dengan standar higienis yang jelas. Tadi BGN mengatakan akan membuat lembaga sertifikasi lembaga independen. Saya setuju, tapi isinya bukan orang BGN, tapi isinya harus orang BP POM, orang Kemenkes, dan orang BKKBN. 3 institusi itu masuk dalam situ. Sehingga mereka lah yang mengeluarkan sertifikasi itu. Nanti yang mengawasi adalah dinas-dinas kesehatan di daerah. Karena otonomi daerah, maka anggarannya BGN harus mendanai itu juga, mengeluarkan anggaran untuk itu. Jadi BP POM, Kementerian Kesehatan dan dengan BKKBN ini harus mendapatkan anggaran yang cukup juga dari BGN. Karena otonomi daerah ini mereka nggak punya dana, Pak. Ya, jadi itu harus jelas. Nah, kemudian dapur-dapur ini harus dilakukan evaluasi, kemudian kontrol secara berkala, baik oleh Kemenkes, baik oleh BP POM dan juga BKKBN. 3 institusi ini benar-benar harus backup BGN. Enggak cuma backup, tapi anggaran juga harus dibagi, Pak. Ya, supaya jelas nanti pertanggungjawabannya. Kemudian, seharusnya makan bergizi, oke, sudah itu ya. Nah, saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan, diperjualbelikan. Saya menangani 3 catering, Pak, sebelum saya masuk DPR. Ya, 3 catering yang itu ribuan saya tangani, dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini. Saya kerja di Pelindo, Pak. Saya tanganin ini 3 catering besar. Makanya saya tahu, bukan asal ngomong, saya nggak bicara sampah, tapi saya bicara berdasarkan fakta dan data. Makanya saya minta kepada BGN untuk 3 orang, Bu Nani, 3 orang yang dikontrak oleh BGN di SPPG itu harusnya 1 menangani keuangan dan administrasi, yang kedua dia tahu persis dengan nilai gizi, ya, nilai gizi, yang ketiga tentang higienis. Higienis itu enggak hanya menyangkut makanan, tapi juga menyangkut dengan kondisi di SPPG, di dapur. Dia harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan pangan basah. Di mana dia harus punya room untuk pangan kering dan pangan basah. Itu harus tersedia di dalam SPPG. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah kontrol. Siapa yang melakukan kontrol? BP POM dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan turunannya siapa? Dinas-dinas kesehatan. BP POM siapa? Ya ada Lokapom di sana, ada BP kawan-kawan di BP POM di daerah juga. Tapi lagi-lagi saya harus mengingatkan, anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya, mereka nggak akan bisa jalan melakukan ini. Nah, karena anggaran inilah yang seharusnya memang terbagi dengan baik agar program pemerintah ini betul-betul bermaslahat. Ingat ya, ini program presiden, program utama ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa loh ini. Jangan kita pernah mikir, jangan pernah juga ada di pikiran kita, di pikiran SPPG, di pikiran masyarakat bahwa ini makan gratis, tapi makanan bergizi. Bukan makan kenyang juga, tapi makan bergizi. Kan ada yang selalu ngomong, misalnya, kok makanannya cuma segini, anak SD kok sama anak SMA makanannya sama? Ya memang sama, karena dia bukan makan kenyang, tapi dia makan bergizi. Nilai gizinya yang dihitung, diukur. Nah, ini juga harus tersampaikan kepada semua anak-anak agar dia tahu, mereka tahu yang dimakan itu apa, untuk apa, fungsinya apa. Mereka harus tahu. Sehingga ketika mereka makan, mereka jadi mereka berpikir, oh iya ya, ini untuk menambah perkembangan otak saya sehingga saya akan cerdas, sehingga imunitas saya akan menjadi baik, misalnya seperti itu. Itu harus tersampaikan. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ruhyat, oleh Pak siapa tadi saya lupa,
yang dari PAN soal kenapa politisi saja yang disebut. Kalau menurut saya nggak penting mau politisi, mau Polri, mau TNI, mau siapapun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya. Saya punya informasi kok ya, kalau Polri itu punya 600 SPPG loh. Mohon maaf, mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu. Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu nggak ada yang berkasus. Karena dapurnya sesuai dengan standar. Artinya sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu. Jadi sekali lagi soal sebutan politisi, mohon maaf nih jangan dipolitisasi. Kami ini udah hancur lebur nih, DPR ini dibusukin nih. Jadi jangan ditambah lagi dengan pembusukan-pembusukan yang seperti ini. Saya marah betul nih soal ini. Karena apa? Kami di Komisi 9 tanya sama Pak Dadan. Pak Dadan, berapa banyak yang saya usulkan ke Pak Dadan? Bukan punya saya, tapi punya orang-orang yang berkualitas. Saya bilang sama Pak Dadan, saya sudah cek dapurnya, saya sudah lihat Pak Dadan, tapi ini kalau masuk mental terus. Benar nggak Pak Dadan? Saya minta ke Pak Dadan kan? Pak Dadan bilang, iya Bu Irma nanti saya kawal. Nggak ada urusan dengan saya pribadi. Nggak ada urusan urusan dengan teman-teman di Komisi 9 ini, nggak ada, semuanya ingin membantu BGN. Ingin membantu Pak, karena Bapak mitra kerja kami. Jadi kalau kerja BGN itu baik, maka kerjanya anggota Komisi 9 itu baik Pak. Itu yang selalu kami lakukan. Kalaupun kami misalnya melakukan kritisi secara konstruktif kepada Bapak, itu tugas kami. Supaya apa? Supaya yang kami kontrol itu kinerjanya bagus, maka anggota Komisi 9 Wakil Rakyat ini juga bekerja dengan baik. Nah, itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa makan bergizi gratis ini sebaiknya yang gratisnya itu dihapus Pak. Makan bergizi saja, nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif. Karena apa? Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik, yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini ke depan punya IQ yang jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, kita tidak usah saling menyalahkan satu sama lain. Yuk kita kerja sama-sama, kerja bareng-bareng. Kalau ada kritisi jangan kupingnya tipis. Ya, mulut saya memang begini Bu, memang begini Pak. Tapi ini untuk kebaikan kita bersama, nggak ada pretensi apapun dari saya. Sekali lagi, BKKBN, Kementerian Kesehatan, BP Prom libatkan secara konstruktif. Ya, jangan hanya kerjanya, tapi juga anggarannya. Ya, jangan ingat lagi ya, saya sekali lagi, jangan hanya kerjanya Pak Dadan, tapi anggarannya juga. Ya, karena tanpa anggaran mereka nggak akan bisa kerja. Tanpa anggaran semua kementerian ini nggak bisa kerja dan kami nggak bisa awasi. Ya, jadi efisiensi ini juga membuat kami kesulitan untuk mengawasi dan melakukan kontrol kepada mitra-mitra kerja kami, karena kebanyakan kan anggarannya cuma untuk biaya pegawai, biaya modalnya nggak ada, ya, cuma sedikit. Jadi susah kami mengawasi. Makanya saya nggak mau galak-galak lagi sama mitra Pak, ya, karena anggarannya kecil Pak, kasihan Pak, ya, nggak ada lagi yang bisa diawasi kecuali BGN yang anggarannya jumbo. Nah, karena anggarannya jumbo itulah maka kemudian kami betul-betul dengan sekuat tenaga akan membantu untuk mengawasi secara konstruktif. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.